Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman otodidak ataupun yang pemula dan juga teman-teman subscriberku dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan coba membuat tutorial cara menyervis Magicom dengan merek Philips ya teman-teman. Jadi dengan kendala listrik jeglek ya teman-teman. Dan sebelum saya memasuki ke tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan ini Magicom kalau dicolokin dia jeglek ya teman-teman. Jadi ini cukup simpel sebenarnya kalau cara pembetulannya itu. Dan kita sama-sama belajar bagaimana caranya. Mungkin ini bisa teman-teman kerjakan di rumah juga. Dan jangan di skip videonya biar tidak gagal paham. Dan ini akan saya bongkar ya teman-teman. Tapi teman-teman tuh jangan lupa harus mempunyai test meter manual seperti ini ataupun satu obeng ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Oke teman-teman, kita cek dulu untuk Magicom-nya ini. Dan ini saya sudah kalibrasikan 1 ohm ya teman-teman. Oke teman-teman, yang terutama itu kita cek dulu untuk stikernya ya teman-teman. Biasanya dia tuh short di sini ya teman-teman. Coba seperti ini ya teman. Ini kali 1 ohm ya teman-teman. Untuk kalibrasinya kita cek dulu untuk stikernya ini apakah dia naik semua. Oke teman-teman, itu sudah dipastikan jeglek ya teman-teman kalau di colokin stikernya. Jadi bagaimana caranya? Jadi cukup kita bongkar dari sini ya teman-teman. Ini mungkin mudah dipahami. Biasanya ini entah itu kabel yang rusak ya teman-teman. Nah, apalah yang, tapi yang pastinya itu di sini ada baut 3. Terus kita buka ya teman-teman, satu persatu untuk bautnya ini. Oke ya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk semua Magicom ya teman-teman. Di sini ada baut 3. Kita buka ya teman-teman. Oke. Satu persatu sudah bautnya sudah terlepas ya teman-teman. Ini kata yang punya kalau dicolokin jeglek ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup mudah. Kita tarik saja seperti ini. Oke teman-teman, terlalu banyak kotorannya. Jadi bagaimana caranya itu? Coba kita perhatikan dulu untuk kabel AC-nya ini. Oke, mungkin ini ya teman-teman. Jadi dia itu nyatu ya teman-teman. Di sini fuse-nya itu ke sini. Mungkin karena ini sudah panas terbakar, mungkin ini yang menyebabkan dia short ya teman-teman. Oke, ini oh ternyata memang benar ya teman-teman. Ini cuman sepele kerusakannya. Karena dia AC-nya itu nyatu. Coba kita cek lagi ya teman-teman. Untuk test meternya mungkin ini cuman itu saja kendalanya. Cukup simpel ya teman-teman. Oke, kita cek mungkin ini sudah dilepas itu. Tidak lagi short ya teman-teman. Coba untuk stikernya kita ini kan. Oke teman-teman, itu sudah tidak short lagi ya teman-teman. Kalau dia short tuh mentok sini ya teman-teman. Ini tidak lagi short ya teman-teman. Oke, ternyata cukup ringan ya teman-teman. Cuman kabel AC-nya saja yang nyatu. Mari kita coba. Nanti kita hidupkan ya teman-teman. Coba kita cek dulu.
Dan kita perlihatkan dulu ya teman-teman, apakah dia masih jelek. Oke teman-teman, berkemungkinan ini harus disolasi dulu ya teman-teman, biar aman ya. Oke, kita carikan solasinya. Jadi cukup mudah ya teman-teman kalau ketemu yang seperti ini. Jadi cukup kita inikan dulu ya teman-teman, supaya dia tidak menyatu lagi. Oke, kita ini antisipasi dulu. Nanti kita rapikan. Ini cuma ngetes aja ya teman-teman, apakah dia sudah bisa hidup. Kita lihat dulu penampakan lampunya ya teman-teman. Mari kita ini hidupkan. Apakah lampunya sudah hidup ya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata tidak hidup ya teman-teman. Mohon maaf, mungkin karena fuse-nya ini sudah putus ya teman-teman. Jadi kita cek dulu kalau dia sudah tidak hidup untuk fuse ini teman. Apakah dia masih bagus? Coba kita cek untuk fuse ya teman-teman. Fuse-nya masih bagus ya teman-teman. Coba kita inikan dari ujung ini ke ujung ini ya teman-teman, untuk kabelnya ini. Coba kita cek ya teman-teman, apakah benar ini tidak mau hidup. Ternyata benar ya teman-teman, lampunya tidak mau hidup lagi ya teman. Coba kita cek dulu untuk kabelnya ini ya teman-teman. Oke, yang satunya masih bagus ya teman-teman untuk kabelnya. Coba yang kita ini kabelnya masih bagus ya teman-teman. Coba kita cek bagaimana. Mungkin ini resistornya sudah putus ya teman-teman. Ataupun di sini tombol ini yang sudah tidak berfungsi lagi. Coba kita cek ya teman-teman. Apakah ada yang kendor? Kalau fuse-nya itu masih bagus ya teman-teman. Coba kita cek untuk ini ya teman-teman, tombol ini. Apakah dia masih berfungsi dengan baik? Coba kita cek dulu untuk tombol ini ya teman-teman, apakah dia masih berfungsi.
Ternyata tombol ini masih bagus ya teman-teman. Jadi berkemungkinan ini sudah hidup, tapi lampunya saja yang teman-teman yang mati. Oke, kita pasang lagi ya teman-teman. Kita pasang seperti ini lagi ya teman-teman. Jadi berkemungkinan ini sudah hidup ya teman-teman, tapi mungkin karena resistornya putus. Fuse-nya bagus ya teman-teman. Coba kita ini lagi, kita tes lagi. Oke, ternyata teman-teman sudah hidup ya. Alhamdulillah ini sudah hidup. Oke, ini untuk lampunya mungkin tidak terlalu terang ya teman-teman, tapi di sini sudah hidup ya teman-teman. Itu mungkin tidak terlalu terlihat, tapi ini sudah hidup ya teman-teman. Dan alhamdulillah lampunya sudah menyala ya teman-teman. Coba kita buka dulu ya teman-teman, biar teman-teman itu paham. Jadi kita buka dulu dari sini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi nanti bongkar dari sini. Biar ini coba kita lihatin dulu ya teman-teman, biar teman-teman itu tahu ini hidup apa atau enggak ya lampunya. Itu ya teman-teman, itu sudah terlihat. Coba kita lihat. Oke ya teman, itu sudah nampak ya teman-teman. Jadi oke, itu mungkin yang sebelah sini tidak terlalu ini ya teman-teman nampak, tapi ini sudah hidup. Jadi alhamdulillah untuk Magicom ini kerusakannya itu cuman di sini saja ya teman-teman, karena kabel AC-nya ini nyatu sini, makanya dia jelek ya teman-teman. Tadi ternyata ini hidup ya teman-teman, cuma tidak terlalu nampak saja untuk lampunya ya teman-teman. Jadi cukup simpel cara pembetulan Magicom yang kalau dia jelek itu. Cukup kita cek dulu untuk kabel AC-nya ya teman-teman. Ternyata ini mungkin terlalu panas, jadi dia nempel ke sini, makanya dia jelek ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup simpel dan nanti kita rapikan sebagaimana mestinya. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan selamat menjalankan ibadah puasa buat semuanya. Semoga puasa hari ini lancar, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman share ke yang lain agar video ini bisa berkembang. Terima kasih.